Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Inya malam itu duduk mengatakan, dahulu aku merampok. Dahulu aku merampok. Sedih, menangis. Itu aja amalannya. Dahulu aku pernah mencuri ampun orang. Nah, hinanya aku menangis. Ini pekerjaannya mengingat dosa aja. Mengingat dosa aja pekerjaannya. Menangis, ingat dosa, menangis. Nah, ini dosa itu yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau seringkali menangis. Ditanya oleh kawan-kawannya, "Mengapa engkau wahai Umar menangis?" "Aku ingat dulu pernah membunuh anak perempuanku hidup-hidup." Nah, Sayyidina Umar waktu masa dahulu jahiliyah pernah membunuh anak perempuan yang masih hidup, dimasukkan ke dalam tanah, mati. Kalau Sayyidina Umar bila ingat itu menangis, ingat itu menangis. Nah, ingat suatu dosa apabila ditangisi, maka itu menjadi sesuatu yang berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dosa, lalu kita sedih, lalu kita menangis, itu jadi sesuatu yang bernilai pahala besar di sisi Allah. Bisa lebih besar daripada bacaan-bacaan yang belum tentu baik, belum tentu khusyuknya, belum tentu benar adab-adabnya. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi kita, bahwa ada dosa itu yang membawa seseorang ke surga. Ingat dosa, menangis. Ingat dosa, sedih. Nah, dosa ini yang mengantarkan dia kepada surga. Dosa ini yang mengantarkan dia kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa alamatul mudhnibit ta'ib al-muhsini taubatah ay yufarika ashabas su' wa ay yakuna musta'iddan lil maut mujtahidan ala ta'ati rabbih mustadrikan ala ma fata min ta'ati rabbih mutaliban lil halal war ridha ala man zalamahu min ibadih. Tanda orang yang berdosa, yang taubat, yang membaguskan taubatnya, pertama tandanya bahwa dia menjauhi kawan-kawannya yang jahat. Tanda orang yang tobatnya bujur, tanda orang yang tobatnya itu bagus, tanda orang yang tobatnya itu diterima oleh Allah. Pertama, dia menjauhi kawan-kawannya yang jahat itu. Menjauhi orang-orang yang menjadi sumber kutukan Allah. Menjauhi orang-orang yang menyebabkan dia mendapat percikan daripada laknatnya Allah. Kalau yang kita kawani orang yang disayang oleh Allah, kita akan dapat percikan rahmatnya Allah. Kita akan dapat percikan berkah dari Allah. Walaupun kita duduk di samping orang yang disayangi Allah, walaupun kita guring kada beribadah, tapi di samping orang yang dicintai Allah, maka rahmat Allah itu sampai kepada kita. Berkah Allah akan sampai kepada kita karena kita berada di dekat orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian halnya kita duduk berdampingan dengan orang-orang yang selalu dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Duduk kita di sampingnya, walaupun kita tidur, walaupun kita tidak berbuat seperti perbuatannya, tapi kita dapat sawabnya, sawab kada baiknya. Dapat sawab kada baiknya. Nah, jadi misalnya kita duduk betatai lawan orang nang dimusuhi Allah, dimurkai Allah, disimburkan orang banyu panas,
ngarang betatai duduk tekanan juga kita percikan banyu panas itu. Nah, jadi tanda orang yang tobat, yang membaguskan tobatnya itu, pertama dia mesti jauh dulu dirinya dari orang-orang yang jahat itu. Jauh dari orang-orang yang jahat. Yang kedua, tandanya orang yang membaguskan tobatnya itu bahwa dia mempersiapkan diri untuk kematian. Mempersiapkan diri untuk kematian. Nah, bila kita kadang mempersiapkan diri untuk kematian, tentu kita akan mengalami kesusahan, penderitaan. Kematian itu mulai sakaratul maut, ada persiapan khusus yang diajarkan Rasulullah. Menghadapi munkar nakir, ada persiapan khusus supaya bisa lulus dari munkar nakir. Dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar yang sangat panas, itu ada persiapan khusus agar kita bisa terhindar dari panasnya waktu itu. Menghadapi pertimbangan amal, menghadapi titian, itu semua ada persiapan agar bisa selamat sampai ke tujuan surga Allah. Nah, orang yang tobatnya benar, orang yang tobatnya diterima Allah, dia mempersiapkan segala-galanya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang demikian tadi. Yang ketiga, mujtahidan ala ta'ati rabbih, dia bersungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mustadrikan ala ma fata min ta'ati rabbih, dia memperdapati atas yang keluputan daripada taat kepada Tuhan. Dulu kada sembahyang, dikadanya. Dulu kada puasa, dikadanya. Dulu kada bayar zakat, kada cukup bayar zakat, dikadanya. Ini tanda orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Tanda orang yang dosanya itu membawa dia ke surga. Tobatnya bagus. Nah, tobat yang bagus itu antara lain adalah memperdapati yang luput daripada Tuhan. Sembahyang dulu banyak ada sembahyang, diperdapati, dibayar. Zakat dulu kurang dari sebenarnya, sekarang bayar. Puasa dulu kada puasa, bayar. Ini tandanya orang yang membaguskan tobat. Mutaliban lil halal war ridha ala man zalamahu min ibadi, menuntut halal, ridha atas orang yang pernah dia zalim dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, dulu pernah itu kusakiti, datangi minta halal, minta ridha. Dulu itu pernah ku aniaya, datangi minta halal, minta ridha. Dulu duitnya itu pernah ku ambil, minta halal, minta ridha. Dulu pernah minum di warung kada bayar, datangi ampun warung, minta halal, minta ridha. Dulu wadai 3 bapadah 2, datangi minta halal, minta ridha. Tanda membaguskan tobat itu. Jadi kalau hanya sekedar menyesal, berhenti, bercita-cita kada berbuat dosa lagi, tapi kada ada membayar, nah kada memperdapati, kada minta keridhaan, itu tobatnya tentu tidak bagus, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apabila kita berbuat satu dosa lalu tobat, dibaguskan tobatnya, maka dosa tadi akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.